Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sampai pada pertemuan keempat. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu akan ulas dari pertemuan kita yang ketiga. Di pertemuan ketiga, kemarin kita telah membahas terkait ketidaksamaan. Kemudian ada nilai mutlak dan sistem koordinat. Kemudian kalian telah mengerjakan latihan P3A. Di situ Ibu sudah koreksi untuk hasilnya di classroom, bisa kalian cek masing-masing ya. Untuk soal ketidaksamaan, nah yang menjadi catatan adalah mungkin kalian kurang teliti terkait dengan interval terbuka, interval tertutup, baik itu tanda kurungnya, kurung lengkung biasa sempurna atau kurung siku. Kemudian perhitungan aljabar matematisnya ada sedikit yang miss, kemudian aturan yang harusnya tandanya dibalik, sementara kalian tidak melakukan kebalikan dari tanda ketidaksamaan. Jadi mungkin Ibu rasa untuk latihan P3A, Ibu hanya ingin mereview, mengulas kembali. Semoga bisa memperdalam terkait ketidaksamaan dalam tabel di sini ya. Sudah disediakan, cukup mudah dipahami. Ada set notation, ada interval notation, kemudian ada grafik. Nah, di sini notasi dengan simbol seperti ini, ya kan? Simbol seperti ini artinya dia interval terbuka atau tertutup. Nah, itu yang harus kalian pahami. Maksud daripada terbuka atau tertutup nanti adalah di sini kan batasnya adalah dari nilai A hingga ke B. Di sini ada interval. Nah, nilai A di sini masuk menjadi bagian daripada grafiknya atau tidak. Nah, itu beberapa dari kalian ada yang mungkin kurang teliti atau kurang paham. Nah, diamati di sini misal, di sini adalah kurung biasa ya. Kurung biasa negatif 1,6. Nah, digambarkan grafiknya dalam garis bilangan seperti ini, negatif 1 di sini, kemudian sampai ke 6 positif. Nah, kemudian di sini ditandai dengan warna biru, kemudian ditutup kurungnya menyesuaikan. Ya kan? Nah, di sini ketidaksamaan untuk X lebih besar dari A kurang dari B. Di sini ada dua makna ketidaksamaan, di mana A kurang dari X atau X lebih besar dari A atau X kurang dari B. Ini adalah menggambarkan daripada interval terbuka. Maksudnya interval terbuka adalah di mana nilai A dan B ini tidak termasuk pada interval. Jadi negatif 1 sampai 6, ya negatif 1,1 dan seterusnya. Ini adalah terbuka. Nah, ketika tertutup, di sini kita gunakan kurung siku. Maksudnya, angka negatif 1 ini masuk ke dalam garis bilangan. Nah, angka 5 di sini juga masuk. Nah, ini sangat penting ya kalian terapkan dalam penyelesaian ketidaksamaan. Nah, ada beberapa dari kalian yang mungkin ada miss atau mungkin kurang paham, Ibu juga kurang tahu. Maka di sini Ibu coba review. Intinya, kalau diminta terbuka, interval terbuka kalian gunakan notation seperti ini. Ya kan? Kemudian grafiknya juga mengikuti. Kalau interval tertutup, kalian gunakan kurung siku seperti ini. Nah, pembedanya, notationnya ketika tertutup, maksudnya adalah kita pakai sama dengan di sini. X lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Ini nilai daripada X di sini kan ada A, ya kan? Sampai menuju B. Jadi nilai A dan B ini termasuk dalam garis bilangannya. Ini yang disebut dengan interval tertutup. Nah, di sini terbuka. Kemudian ada kombinasi antara keduanya. Bisa jadi di sini tertutup, kemudian ini terbuka. Grafiknya menyesuaikan. Nah, selanjutnya seterusnya. Ini yang perlu Ibu tekankan karena dari tugas kalian. Kemudian masalah penyelesaian
ketidaksamaan. Di sini poin ketiga. Ketika kalian mengalihkan kedua sisi ketidaksamaan dengan bilangan negatif yang sama, nah itu artinya kalian harus merubah tanda. Katakanlah kalau di sini adalah, nah persis dengan ini ya, aturan ketiga. Di sini kan aturan pertama, ditambahkan dengan angka yang sama untuk kedua sisi. Oke, tandanya tetap sama. Kemudian perlakuan berikutnya, ditambahkan dengan angka negatif yang sama. Ya kan? Tetap tandanya tidak berubah. Kemudian di sini dikalikan dengan angka negatif yang sama, negatif setengah. Operasi ini dikali dengan negatif setengah. Karena ini dipengali dengan bilangan negatif, maka tanda di sini harus kalian ubah lawannya. Kalau di sini kurang dari, maka di sini menjadi lebih dari. Nah, bagian ini ada beberapa yang masih kurang teliti. Tandanya tetap atau tidak berubah. Padahal ketika kalian kali dengan angka negatif harus lawannya. Oke, itu untuk ulasan daripada ketidaksamaan. Kemudian, kita juga sudah belajar terkait dilema mutlak. Kemudian Ibu berikan tugas. Tugasnya sudah Ibu terima, namun belum Ibu kembalikan nilainya. Nah, kurang lebih di tugas kalian, problem set 02. Di dalam buku ini ya, ada 5 soal, di mana masing-masing dari kalian bebas memilih mau mengerjakan soal nomor yang mana. Nah, di situ ada nomor 1. Mulai dari nomor 1. Nah, di sini diminta untuk menggambarkan dalam garis bilangan. Jadi cukup misal kalian memilih nomor A. Nah, di sini kan ada intervalnya negatif 1,1. Artinya nilai A-nya kan negatif 1, kemudian nilai B-nya 1. Nah, diamati di sini digunakan kurung siku. Kurung siku di sini artinya dia tertutup. Negatif 1 sampai dengan angka 1. Dibuat garis bilangan, negatif 1, kemudian 1, diberi kurung siku sebagai pembatasnya. Cukup simpel ya, namun masih ada yang kurang teliti juga. Di sini tidak memperhatikan adanya interval tertutup atau interval terbuka. Jadi kurung-kurungnya ini masih dianggap ya hanya sekedar kurung, mungkin seperti itu. Padahal di sini ada maknanya ya, ada makna matematis. Ketika kurung siku dia tertutup, ketika kurung biasa seperti ini dia terbuka. Jadi nanti di garis bilangannya juga membedakan. Jangan tidak sinkron gitu ya. Ada yang bisa mengerjakan di sini nomor D. Kurung siku 1,4. Nah, sementara di garis bilangannya dia menggunakan kurung biasa. Nah, ini kan udah miss terlebih dahulu ya. Nanti silahkan dicek. Kemudian nomor 2. Nah, ini kebalikannya. Di sini disediakan garis bilangan atau grafik, kemudian kita diminta menentukan notation daripada interval. Nah, di sini kan cukup mudah. Misal nomor A dari 2 hingga ke 7, maka nilai A-nya adalah 2, kemudian nilai B adalah 7. Nah, di sini kurungnya adalah kurung seperti ini. Nah, kalau kurung seperti ini, maka kalian cukup intervalnya adalah kurung lengkung biasa 2,7, ya kan? Nah, notationnya tinggal mengikuti. Artinya di sini adalah interval terbuka. Nah, kalau seperti ini ya cukup tinggal kurung siku negatif 3,4 kurung lengkung biasa. Artinya di sini angka negatif 3 ini include atau termasuk di dalam daripada garis bilangan. Sementara di sini angka 4 tidak termasuk, ya kan? Jadi lebih kecil daripada 4 karena di sini adalah terbuka dan di sini adalah tertutup. Itu ya yang harus dipahami. Kemudian jika digunakan seperti ini, di sini tidak ada batasnya, batas kurung artinya dia menuju min tak hingga jika ke sebelah kiri. Kalau di sebelah kanannya adalah positif tak hingga. Itu untuk ulasan nomor 2. Selanjutnya nomor 3.
Nah, di sini diminta untuk mencari solusi atau menyelesaikan daripada ketidaksamaan, kemudian disajikan dengan notation intervalnya, kemudian disketsa dalam grafik. Ini hampir sama persis dengan contoh latihan pertemuan ketiga yang kalian sudah kerjakan. Kalian bebas memilih, di situ kurang lebih ya masalah matematis, perhitungan matematis biasa, kemudian aturan-aturan yang boleh diterapkan dalam penyelesaian ketidaksamaan. Ketika ditambahkan angka positif, maka boleh dengan tandanya tetap. Ya kan, ditambahkan angka negatif juga masih boleh tetap, gitu kan. Dikali dengan angka negatif, maka tandanya harus berubah. Ibu rasa di sini hanya kurang teliti, nanti semakin banyak latihan semakin mahir, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian sampai nomor 27. Nah, di sini diminta, misal kalian memilih nomor A. Nah, di sini benar atau tidak? Cukup simpel ya. Kalau di sini negatif 3 ini kurang dari negatif 7, benar atau tidak, gitu kan? Nah, ini cukup mudah ya. Kalian jika bingung, bisa kalian bantu dengan garis bilangan. Kalian buat garis bilangan, kemudian kalian beri nomor dari 0 sampai sekian, kemudian ke kirinya negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya digambar negatif 3 di posisi mana, negatif 7 di mana. Nah, kita ketahui bahwa garis bilangan semakin ke kiri dia adalah semakin kecil, ya kan? Karena semakin ke kanan dia nilainya semakin besar. Nah, ditinjau aja, dilihat angka negatif 7 ini di sebelah kirinya angka negatif 3 atau di sebelah kanannya. Nah, kita ketahui negatif 7 ini adalah sebelah kiri dari negatif 3. Maka di sini negatif 3 itu lebih besar daripada negatif 7 seharusnya. Maka dari A dia harusnya jawabannya adalah salah, perlu perbaikan atau kebalik, ya kan? Negatif 3 itu lebih besar daripada negatif 7. Cukup mudah Ibu rasa. Kemudian nomor 28 masih sama. Pernyataannya adalah diminta ini benar atau salah gitu ya. Nah, seperti ini pun kalian juga bisa dengan berbagai cara. Yang pertama tadi misal dibantu dengan garis bilangan. Kalian plot daripada angka-angka ini di garis bilangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di sini dalam akarnya bisa kalian uraikan terlebih dahulu. Dikeluarkan akar 26 ini berapa. Bisa kalian gunakan kalkulator dan sebagainya. Atau kalau kalian kesulitan, yang lebih mudah adalah angka 5. Angka 5 kalau di akar di sini adalah bisa akar dari 25, ya kan? Karena 5 kuadrat adalah 25. Nah, di sini kelihatan akar 25 negatif itu lebih besar dari negatif akar 26. Nah, cukup mudah kan kalau sudah dalam bentuk akar. Jadi tipsnya adalah ketika dijumpai seperti ini, kemudian diminta mengecek notasinya benar atau salah, buatlah kedua ruas di sini dalam notation yang sama. Kalau di sini misal akar, ya kalian buat di sini juga akar. Atau sebaliknya, kalau misal di sini dalam akar mau dibuat ke bilangan biasa, di sini cukup tetap. Dan seterusnya untuk poin-poin berikutnya. Ibu rasa cukup mudah. Kemudian yang kedua, tips yang lebih mudah juga kalian bisa letakkan dia di garis bilangan. Kalian sketsa grafik, diamati jika angkanya berada di sebelah kirinya, artinya dia semakin kecil kan, kemudian sebelah kanannya adalah semakin besar. Nah, tugas kalian sampai pada 28, ini masih kaitan dengan ketidaksamaan, belum melibatkan daripada nilai mutlak dan sistem koordinat. Kemudian, di pertemuan akhir, pertemuan ketiga, Ibu telah share daripada pembahasan nilai mutlak dan sistem koordinat ya. Sistem koordinat di situ, kemudian kalian belum mulai untuk mengerjakan latihan. Dan sekarang, kalian coba latihan, kerjakan terlebih dahulu soal evaluasi atau latihan daripada untuk sistem koordinat dan nilai mutlak. Nah, yang perlu kalian kerjakan, tetap dalam problem set 0.2. Nah, kalian coba nomor 35 sampai 44. Nah, di sini ada 35 sampai 44. Nah, diminta menentukan solusi daripada ketidakpastian. Di sini telah melibatkan daripada nilai mutlak, ya kan? Tanda seperti ini kalian ingat kembali adalah nilai mutlak. Nah,
Konsepnya tetap sama, kalian pilih satu nomor dari nomor 35 sampai 44. Oke. Nah, selanjutnya lanjut ke problem 49 sampai 52. Diminta menunjukkan bahwa di sini misal hubungan 49 ya, harga mutlak X min 3 di sini adalah kurang dari 0,5. Maka implikasinya adalah sama dengan ini, apakah benar ataukah tidak. Tapi yang diminta di sini adalah kalian diminta menunjukkan bahwa implication ini adalah benar. Maka sudah tentu di sini benar. Kalian hanya tinggal membuktikan saja. Dipilih satu nomor saja. Jadi tadi 35 sampai 44 satu nomor, nomor 49 sampai 52 dipilih satu nomor. Nah, sejauh ini baru ada 2 nomor, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk bagian sistem koordinat poin 0.3 di sini ya. Sistem koordinat, ada formula distance, ada persamaan lingkaran, kemudian ada equation standar dari lingkaran, ada beberapa latihan yang bisa kalian baca sendiri, yang sebelumnya Ibu sudah bahas juga, ya kan? Belum sampai pada midpoint formula, oke? Nah, selanjutnya untuk latihan daripada sistem koordinat pengantar, jadi kan tadi ada 2 nomor ya. Kalian coba kerjakan set problem 0.3. Untuk nomornya, nah di sini problem set 03 kalian amati untuk nomor 1 sampai 4. Nah, di sini diminta memplotkan titik yang diminta di sini dalam koordinat dan tentukan jarak antara keduanya. Oke, nomor 1 sampai 4 kalian pilih satu nomor. Silahkan dipilih yang kalian ingin kerjakan. Jadi tadi di bagian set 02 kalian punya 2 nomor. Kemudian di set 03 nomor 1 sampai 4 kalian pilih satu nomor. Jadi di sini ada 3 soal. Kemudian nomor 11 sampai nomor 16. Nomor 11 sampai 16 kalian cukup pilih satu nomor berikutnya. Di sini terkait dengan persamaan lingkaran, ya kan? Persamaan lingkaran diketahui pusatnya, kemudian diketahui radiusnya. Kemudian diminta membentuk dalam persamaan lingkaran standar. Oke, jadi sejauh ini ada 4 soal. Nah, selanjutnya untuk problem 17 sampai 22. Di sini diminta menentukan daripada pusat lingkaran dan jari-jari daripada lingkaran. Jika diketahui persamaan lingkarannya nomor 17 sampai 22, dipilih salah satu. Oke. Jadi dari sini kalian total ada 5 soal. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jawaban silakan diupload dalam pos latihan P4 sebagai evaluasi, karena minggu lalu Ibu sudah memberikan video ya terkait pembahasan nilai mutlak, kemudian ada sistem koordinat. Sistem koordinatnya di situ adalah kartesian, kemudian ditambah dengan persamaan lingkaran. Jadi saya rasa kalian perlu evaluasi terlebih dahulu. Silakan dikerjakan 5 soal ini. Untuk keterangan lebih lanjut bisa kalian cek di Classroom. Baik, untuk sesi ini Ibu akhiri. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.